Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang mengekat padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara kita mempersiap diri kita akan dengar firman Tuhan, kita akan menyanyi saatnya, in His time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, a praise show me every day. As you teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful
saatnya, saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan hendakmu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu, saatmu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji namamu, Ku mau puaskan hatimu, Tuhanku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum terdengar suaranya. Selamat sore. Puji Tuhan, ya. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat di Sacramento. Senang sekali di tahun yang baru ini saya melihat ada banyak wajah-wajah yang baru, juga wajah-wajah yang baru ini berseri-seri, Saudara. Itu tandanya bahwa tahun yang baru ini mempunyai satu harapan bagi setiap kita. Amin. Amin ya. Pada saat ini juga kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah boleh memimpin kita, memimpin gereja kita sehingga kita semua boleh beribadah pada sore hari ini. Mari bersama-sama saya undang kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena tahun yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau kami melihat ke belakang, maka kami bertemu dengan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah berkarya, telah berbuat begitu banyak hal yang membentuk kehidupan kami. Hingga pada saat ini, kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Dan ketika kami duduk pada saat ini Tuhan, tidak ada yang lain yang dapat kami katakan. Selain kami ingin mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh, menjalani akan tahun yang baru ini, kami ingin berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kepada kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Supaya kami mengerti ya Tuhan, tentang pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami pada tahun ini. Yang akan memampukan kami, membawa kami makin menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah hati kami boleh terbuka. Dan pikiran kami boleh diarahkan. Dan telinga kami boleh disandengkan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada sore hari ini memberikan kekuatan kepada kami, meneguhkan kami, dan membawa kami makin lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Dengar akan doa kami, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita membuka dari satu bagian firman Tuhan. Pada sore hari ini, saya mengajak kita melihat dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-41. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-41
ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya. Yesaya itu sesudah Kidung Agung. Adanya di Perjanjian Lama, ya. Kitab Yesaya pasal 41. Ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk membacanya secara bertanggapan. Seluruh ayat yang genap akan saya bacakan, dan seluruh ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian membacakannya. Saya akan mulai terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga kita mau merenungkannya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini tema kita yaitu berbicara tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, tanpa sadar kalau kita melihat akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah satu hal yang sangat penting. Itu sebabnya kalau seseorang Kristen, seorang percaya tidak mengerti, tidak menyadari akan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, maka kehidupannya itu ibarat sebuah kapal yang ketika berada di tengah-tengah lautan, maka kapal itu akan terombang-ambing. Kapal itu tidak mempunyai arah dan tujuan. Dan akhirnya kapal itu akan kandas di tengah-tengah lautan yang begitu bergelora. Nah kalau kita melihat akan kehidupan kita hari ini, banyak orang-orang Kristen hari ini yang hidupnya bagai ibarat kapal tersebut. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa kehidupan banyak orang-orang Kristen demikian? Yang pertama tandanya saudara, adalah mereka adalah orang-orang Kristen yang ketika datang ketemu Tuhan, datang berbakti bersama dengan Tuhan, ketika mereka melayani Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berpikir bahwa karena Tuhan telah memberkati mereka, karena Tuhan telah menolong mereka, itu sebabnya mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tantangan datang, kesulitan datang, ketika begitu banyak hal terjadi dalam kehidupan seorang Kristen, maka kemudian dengan begitu mudahnya dia mundur. Dengan begitu mudahnya dia menjadi lesu, menjadi lemah, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak lagi mengikuti Tuhan. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan, bahkan dia tidak lagi mau melayani Tuhan. Nah, ini tanda yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanda yang kedua, banyak orang-orang percaya hari ini tidak suka baca Alkitab. Tidak suka dengar firman Tuhan. Tidak suka melayani. Pokoknya apa? Pokoknya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu fanatik. Tidak usah terlalu ekstrim. Tidak usah terlalu giat, saudara. Biasa-biasa saja. Dan itu adalah seperti gambaran yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Jemaat
yang ada di Laodikia. Jemaat yang suam-suam kuku. Panas tidak. Dingin juga tidak. Lalu apa? Anget. Ya. Apa itu anget? Anget itu tidak panas, tidak dingin. Begitu ya. Kapan kita mandi air hangat? Pada waktu? Kalau di Indonesia pada waktu sakit. Kalau di sini pada waktu dingin. Ya. Mari kita pindahkan. Konteksnya bukan di sini. Di Indonesia. Ya. Orang yang sakit biasa mandi air hangat, saudara. Lalu kedua, kapan minum air hangat? Kapan minum air hangat? Pada waktu dingin juga kan kalau di sini. Kedua, tidak mungkin minum air panas masalahnya. Lidahnya terbakar, saudara. Atau apa? Luka. Tapi saudara kalau perhatikan baik-baik. Orang yang minum, orang yang sehat, yang normal. Tidak akan suka yang namanya hangat. Betul? Yang dia suka adalah kalau tidak panas, ya dingin. Sup itu kadang-kadang enak kalau panas. Tapi sudah tidak begitu enak lagi kalau sudah hangat. Apalagi dingin. Apalagi kalau supnya itu banyak santannya. Mau Bapak Ibu makan sup yang udah dingin? Nggak enak kan? Rasanya tidak mengenakan. Bisa sakit perut. Tapi bagaimana kalau sup yang panas? Lezat sekali. Nah itu sebabnya tanda yang kedua ini mengingatkan setiap kita. Bahwa orang-orang yang demikian adalah mereka yang tidak menyadari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengerti akan pekerjaan Tuhan itu memang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah terjadi tandanya apa? Dan bagaimana kita mengerti seperti apakah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Dikatakan oleh Tuhan kepada Yesaya, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara, ayat 8 ini menjadi ayat pengantar yang sangat luar biasa. Tuhan ingin mengatakan kepada orang-orang Israel pilihannya bahwa mereka bukan sekedar sebuah bangsa yang dipilih, yang dipanggil keluar daripada Mesir. Tapi mereka memiliki 3 kriteria di mata Allah. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Artinya apa? Orang kepercayaannya Allah. Yang kedua, mereka disebut juga sebagai orang yang telah dipilih. Artinya apa saudara? Allah memang berinisiatif untuk mengangkat mereka, memilih mereka, memisahkan mereka daripada orang-orang yang lainnya. Jadi ada sesuatu yang khusus daripada orang itu sehingga dia dipilih oleh Allah. Nah yang ketiga saudara, bukan hanya sebagai hamba yang dipercaya, bukan hanya dipilih, tapi juga apa saudara? Dikasihi saudara. Ini adalah satu kata yang sangat penting sekali. Mau mengatakan bahwa Allah bukan sekedar memanggil mereka, tetapi Allah mengasihi mereka dan mereka adalah kekasih-kekasih daripada Allah. Nah itu sebabnya saudara, kalau kita mau melihat kehidupan kita pada hari ini, sebelum kita mengerti seluruh pekerjaan Tuhan, mari kita sadari, siapakah kita hari ini? Siapakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya pada hari ini? Kita bukan sekedar orang Kristen. Kita bukan sekedar orang percaya. Tapi kita adalah umat yang dipercaya oleh Allah. Amin. Kita adalah umat yang telah dipilih oleh Allah. Dan kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita mengerti akan 3 hal ini, maka barulah pikiran kita terbuka. Barulah hati kita terbuka untuk melihat betapa luar biasanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah mari kita lihat pekerjaan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Ayat 9. Dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ada satu kata yang penting di sana, yaitu Allah memanggil. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Allah memilih seseorang, belum tentu orang itu mengerti.
Belum tentu orang itu tahu. Belum tentu orang itu menyadarinya. Kapan orang itu menyadarinya? Pada waktu Allah berkenan memanggil dia. Kalau kita perhatikan dari sejak perjanjian lama, kita melihat ketika Tuhan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan juga pernah memanggil akan siapa? Akan Samuel. Samuel, Samuel, 3 kali banyaknya Tuhan memanggil Samuel. Dan kita melihat, semua orang yang dipanggil oleh Allah, akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Semua orang yang dipanggil oleh Allah, mereka akan mendapatkan tugas yang harus dikerjakan. Dan kita melihat, setiap kali Tuhan memanggil, Tuhan sedang ingin berbuat sesuatu yang besar di dalam diri orang itu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan cerita daripada Abraham, kita semua sadar, bukan? Bahwa Abraham adalah bapak daripada segala orang yang beriman, yang percaya. Tapi permisi tanya, kapan dia bisa disebut sebagai bapak daripada segala orang yang percaya? Dia tidak begitu saja menjadi bapak daripada segala orang yang percaya dan beriman. Tapi dia melalui tahapan-tahapan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dan tahapan yang pertama adalah ketika Allah berkata, Abraham, aku memanggil ke kamu keluar daripada kaummu. Aku akan membawa engkau pergi ke sebuah tanah, yaitu tanah Kanaan, tanah yang kujanjikan. Aku akan memberkati engkau dan seterusnya, saudara. Tetapi Allah memanggil dengan sebuah nama, Abraham, Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini. Sudahkah Allah memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan ini? Kalau Allah tidak memanggil, kita tidak akan bisa dipakai oleh Allah. Kalau Allah tidak memanggil, hidup kita tidak pernah akan bertumbuh. Kalau Allah tidak memanggil, hidup kita tidak akan pernah berubah. Nah, itu sebabnya jangan kita terlampau senang terlebih dahulu. Oh, saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah ikut kebaktian setiap minggu. Saya sudah dibaptis. Saya sudah melayani. Dan sudah cukup bagi saya. Saya pasti adalah orang yang, apa saudara? Yang akan dipakai oleh Tuhan. Belum tentu, saudara. Kalau Tuhan tidak memanggil, orang itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya yang perlu kita sadari pada sore malam hari ini. Kapan Tuhan memanggil kita? Kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan, Tuhan sudah memanggil saya. Memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan dia memanggil kita? Nah, saya beritahukan rahasianya. Tuhan memanggil kita ketika dia memberikan kepada kita kesempatan untuk percaya, mengaku dosa-dosa kita, dan menerima dia sebagai juru selamat kita pribadi. Pada waktu kita bersedia memberikan diri kita kepada Yesus, pada waktu kita bersedia menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, menjadikan Tuhan atas hidup kita, maka pada saat itu kita telah mengerti dan menjawab akan panggilan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan itu begitu pentingnya. Lahir baru begitu pentingnya. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang pernah mengikuti training penginjilan mengerti apa yang saya katakan ini. Pada waktu kita pergi mengabarkan Injil, tujuannya adalah membawa dia mengerti bahwa Tuhan Yesus mau menyelamatkan dia, dan dia harus membuka dirinya, menerima Yesus, dan diselamatkan oleh Yesus. Ini hal yang penting, saudara, untuk mengerti akan panggilan daripada Tuhan. Nah, pekerjaan yang pertama ini, kalau kita sudah lewati, barulah kita bisa melihat pimpinan-pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-10. Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita membaca ayat 10 ini begitu saja, Bapak Ibu, kita tidak menemukan sesuatu yang penting di dalamnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, setiap kata kerja yang dituliskan dalam ayat 10 ini ada urutannya. Yang pertama, Tuhan mengatakan apa? Masalah terbesar dalam hidup manusia adalah ketakutan. Kenapa manusia bisa takut? Karena dosa. Itu sebabnya Allah mengatakan jangan takut.
Pada waktu engkau menyadari engkau dipanggil, engkau tidak boleh takut. Janganlah takut. Karena ketakutan itu akan membawa kamu tidak mengerti kehendak Allah. Ketakutan akan membawa kita menjauhi Tuhan. Ketakutan akan membuat kita tidak bisa dipakai oleh Allah. Itu sebabnya hari ini dengan penuh keberanian, mari kita mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita lihat setelah Allah mengatakan jangan takut. Lalu Allah mengatakan kalimat yang kedua. Aku akan menyertai engkau. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang seringkali tidak terlihat. Seringkali orang Kristen lupakan begitu saja. Padahal ini hal yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tidak mengerti akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itu ibaratnya seorang anak yang tidak pernah tahu bahwa dia punya orang tua. Seorang anak yang tidak pernah hidup sebagai seorang anak. Saya akan jelaskan hal ini. Kalau kita melihat akan anak-anak kita, memang dia tidak ngomong bahwa dia adalah anak kita. Tapi dalam kehidupannya kita tahu, dia itu adalah anaknya kita. Dari mana kita tahu? Kalau dia pergi mesti pulang juga kan? Lalu kalau dia pergi kemanapun dia tidak pernah lupa sama kita. Dan kalau dia pergi sendiri sama pergi dengan kita itu berbeda. Saya tidak bicara yang teenager ya. Karena teenager sekarang tidak mau lagi digandeng tangan mamanya. Dia bilang apa? Jangan mama, nanti kalau pacar saya lihat marah nanti. Bukan marah, saya malu. Begitu loh. Mama sudah tua begini. Pacar saya kan cantik sekali. Jadi kalau saya digandeng mama saya tidak enak. Begitu kan? Lalu anak perempuan juga tidak mau digandeng sama ayahnya. Kenapa? Dia merasa tidak comfortable, saudara. Nah, saya tidak bicara tentang teenager. Tapi kita bicara tentang anak-anak yang masih kecil. Perhatikan pada waktu dia berjalan sendiri. Kadang-kadang kalau kita bawa dia pergi ke tempat kayak Disneyland begitu ya. Mungkin pada waktu masuk gerbang dia lari. Tapi nanti dia berhenti sebentar. Lalu ngapain? Dia kembali kepada kita. Lalu memegang tangan kita. Mama takut. Kenapa? Karena dia sadar. Kalau dia pergi sendiri bisa. Tapi belum tentu aman di sana. Dia lebih baik kembali memegang tangan kita sebagai orang tua. Lalu jalan sama-sama. Itu akan lebih aman. Nah di sini satu ilustrasi yang menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu menyertai kita. Tidak sama seperti kita menyertai anak kita. Dia bukan hanya menyertai kita dari samping, dari belakang, dari bawah, dari atas. Tapi juga dari depan. Itu sebabnya ketika Mazmur 139. Daud mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku pergi engkau ada di situ? Ketika aku duduk, berdiri, berjalan, berbaring, engkau ada di situ. Daud ingin mengatakan, luar biasa Tuhan. Penyertaanmu itu tidak dapat kulukiskan. Bahkan saya ingin mengutip satu kata daripada Martin Luther. Martin Luther mengatakan, bahkan dalam setiap kesadaran saya, engkau hadir di situ ya Tuhan. Berapa dekatnya kita dengan orang yang kita cintai. Sedekat ini kan. Hidung dia nempel di hidung kita. Itu sudah dekat kan? Bisa lebih dekat lagi daripada itu? Tidak bisa lagi. Karena kita ini dari materi. Tidak bisa hidungnya tembus ke dalam pipi kita. Tidak bisa. Stop sampai di sini. Atau nempel sampai di sini. Tidak bisa lebih jauh lagi. Tapi Martin Luther mengatakan penyertaan Tuhan lebih dekat dari sekedar hidung tempel dengan hidung. Itu maksudnya. Sampai kita tidak bisa menyadari penyertaan Allah begitu luar biasa. Nah ini pekerjaan Tuhan yang harus kita ingat. Seringkali kita enak-enak pergi ke kantor ya. Pergi kemana, jalan-jalan, kemana saja. Melakukan apa saja. Seringkali kita tidak menyadari penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Satu kali saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saya masih remaja. Saya sudah berpikir bahwa jalan yang akan saya seberangi ini aman. Saya sudah lihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada mobil sama sekali. Dan ketika saya mencoba untuk menyeberangi jalan, belum sampai, hampir sampai saudara. Ada sebuah motor kecepatan begitu tinggi menyerempet saya saudara. Hari itu tiba-tiba saya sadar satu hal. Tuhan, kalau bukan engkau yang menyertai saya sudah ditabrak oleh motor. Kalau bukan karena engkau yang mempercepat langkah saya seberapa detik lebih cepat,
saya sudah tertabrak oleh motor. Di situ saya melihat, kalau Tuhan tidak menyertai kita, sudah dari dulu kita celaka. Amin. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, sudah dari dulu kita dibunuh, dirampok, dijarah, ataupun di apapun juga, saudara. Luar biasa. Karena penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya bisa ada pada hari ini. Saya selalu mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Desember itu merupakan bulan yang paling banyak orang pulang, saudara. Bukan pulang ke Indonesia, pulang ke rumah Bapak maksudnya. Coba hitung, berapa banyak yang pulang ke rumah Bapak pada bulan Desember. Tuhan tuh baik juga ya, panggilnya pada bulan Desember. Biar supaya kita sudah menyelesaikan banyak hal. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara sekalian Desember, banyak sekali orang yang meninggal. Yang saya tahu saja, rekan hamba Tuhan saja sudah 3 yang meninggal. Yang pertama kecelakaan di Jogja. Yang kedua, meninggal di Jakarta. Yang ketiga, meninggal di Amerika, saudara. Itu yang saya tahu, yang saya kenal. Yang tidak saya kenal mungkin banyak, saudara. Begitu banyak orang yang meninggalkan dunia pada akhir tahun yang lalu. Nah, kalau kita melihat, saudara, kita bisa ada pada hari ini. Bukan karena kemampuan kita. Betul-betul karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, gampang saja. Begitu kita tidur, dia mengatakan, selesai sudah. Engkau tidak bangun lagi. Kita juga sudah tidak tahu lagi, saudara. Tiba-tiba memang sudah sesuatu berbeda. Kita sudah bertemu dengan Bapa di sorga. Tapi kalau kita masih bisa hadir hari ini, karena penyertaan dia. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Allah mengatakan, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, pengertian daripada janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, mau dikaitkan dengan bagian berikutnya. Allah mengatakan, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Saudara sekalian, kata meneguhkan dan menolong ini penting sekali. Ini adalah satu tindakan nyata daripada penyertaan Allah. Jadi Allah sudah memanggil. Kalau dia sudah memanggil, dia menyertai. Kalau dia sudah menyertai, maka dia akan meneguhkan. Ini yang paling penting. Yang ketiga yang paling penting. Kenapa? Karena kita sebagai orang-orang yang berdosa, gampang sekali apa? Jatuh. Gampang sekali lemah. Gampang sekali terpeleset. Gampang sekali tergelincir. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak meneguhkan kita, kita sudah jatuh dan tidak bangun lagi. Ada satu ayat yang bagus yang mengatakan kepada kita bahwa ketika kita jatuh, kita tidak pernah akan tergeletak. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu meneguhkan kita. Apa artinya? Artinya Tuhan mengerti. Tuhan selalu siap mengangkat kita. Menopang kita. Dan memastikan bahwa kita tetap kuat. Tetap berdiri. Tetap bisa berjalan di dalam kehendak dan rencana Dia. Berapa banyak daripada kita hari ini menyadari bahwa Tuhan telah meneguhkan kita. Banyak mungkin daripada kita tidak menyadarinya. Saya berikan contoh supaya kita mulai menyadarinya. Ingat kapan terakhir kali kita sakit. Mari perhatikan kapan terakhir kali kita menghadapi kesulitan, tantangan. Begitu banyak hal yang membuat kita kecewa, kita sedih dan kita marah-marah kepada Tuhan. Mari pikirkan. Di dalam tahun yang lalu, adakah masalah yang begitu besarnya sampai menguras seluruh totalitas energi hidup kita? Adakah? Kalau ada, saya akan lanjutkan dengan satu pertanyaan. Mari pikirkan, pada saat-saat yang berat seperti itu, apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, wah saya nangis, saya tidak makan, saya tidak keluar kamar, saya berhenti kerja, apalagi? Saya nggak baca Alkitab. Apalagi? Saya tidak pergi ke gereja. Apalagi? Dan saudara mengatakan begitu banyak hal. Tapi saya mau tanya kepada saudara satu hal. Pernahkah pada saat-saat seperti itu, saudara mengatakan, sudahlah, saya mau meninggalkan Tuhan saja. Saya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Lalu saudara maki-maki Tuhan. Dan saudara mengatakan, mulai hari ini saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Apakah saudara melakukan hal itu? Tidak, bukan? Kenapa? Kenapa saudara? Bukankah masalah itu begitu beratnya menimpa saudara?
Bukankah saudara setengah mati kan? Bukankah saudara menderita? Kenapa masih belum tinggalkan Tuhan juga? Kenapa? Karena Tuhan meneguhkan saudara. Amin. Kalau Tuhan tidak meneguhkan, sudah sedari dulu kita meninggalkan Dia. Tapi saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan meneguhkan kita, seringkali itu bukan pakai cara manusia. Tapi pakai caranya Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti Dia protect iman kita. Dia protect dengan kuasanya. Jadi iblis tidak bisa mengambil iman itu. Dosa tidak bisa menggerogoti dan menodai iman itu. Iman itu tetap murni untuk Tuhan. Nah, itu yang ada di dalam hati kita. Yang kita pakai untuk percaya kepada Dia. Yang kita pakai untuk berdoa. Yang kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kita pakai untuk menjadi landasan bagi hidup kita. Nah, itu adalah yang diteguhkan oleh Tuhan. Ini hal yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Dia meneguhkan kita, barulah Dia menolong kita. Jadi kalau kita lihat pekerjaan Tuhan yang namanya menolong, itu terakhir sebenarnya. Terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, mestinya doa bagaimana? Ada yang doa begini, Tuhan, tolonglah supaya saya sembuh. Di dalam nama Yesus. Amin. Itu masih baik saudara, masih sopan. Ada yang lebih kurang sopan saudara. Bagaimana doanya? Di dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya sembuh. Haleluya, amin. Sembuh. Tidak minum obat saudara, keluar dingin-dingin. Pokoknya sembuh. Sudah sembuh. Kurang ajar tuh saudara sama Tuhan. Tapi ada orang-orang saudara yang doanya tidak begitu. Tapi kelompok orang ini sedikit sekali. Yang doanya Tuhan, berikan kepada saya kekuatan untuk bisa menghadapi sakit ini. Tolonglah saya supaya tidak menyangkal nama-Mu pada waktu sakit. Tolong saya supaya dari mulut ini tidak keluar kata-kata yang menghujat Tuhan, menjelek-jelekan Tuhan. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Itu sebabnya kenapa kita seringkali kecewa. Itu sebabnya kenapa seringkali kita berdoa yang sama, Tuhan kasih penyakit lagi yang sama. Sadar nggak? Tuhan selalu kasih kita sakit. Bergantian, terus menerus. Karena doanya kita keliru. Bayangkan kalau kita doa seperti itu, minta kesembuhan. Lalu Tuhan tidak sembuhkan, apa yang terjadi? Kecewa. Sebenarnya siapa yang buat kita kecewa? Kita atau Tuhan? Kita sendiri. Kalau Tuhan bisa berbicara, Dia akan mengatakan, cenglinya begini, fairnya begini. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah kita tahu kapan sakit itu datang? Jam berapa? Menit ke berapa? Detik ke berapa? Tahukah kita? Tidak tahu kan? Saya ingin tanya lagi. Tahukah Bapak Ibu kapan sakit itu pergi? Jam berapa? Detik ke berapa? Menit ke berapa? Kita juga tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu datangnya sakit kapan dan perginya sakit itu kapan, kenapa kita mesti ngotot minta disembuhkan? Amin. Mengerti maksudnya? Kita kalau jadi orang Kristen tidak boleh berdoa seperti begini. Keliru besar. Tuhan itu bukan anak kecil yang tidak mengerti. Ketika kita sudah berdoa minta tolong, Tuhan bilang, oh mau ditolong ya, baru tolong. Sorry ya, lupa. Tuhan tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu. Apa yang menjadi penyakit kita. Memang Dia izinkan terjadi kok. Dia punya maksud dan rencana di balik itu. Jadi yang kita doakan adalah kita minta Tuhan memberikan kepada kita kekuatan menghadapinya. Jadi pertolongan Tuhan, saya mau simpulkan, tidak pernah tergantung permintaan kita. Kalau tidak percaya, mintalah hari ini. Dan saya berani memastikan, 90% Tuhan tidak akan menjawabnya. Karena pertolongan Tuhan tidak boleh tergantung permintaan kita. Tuhan itu mau menolong karena Dia melihat memang waktunya Dia menolong. Memang kita membutuhkannya. Nah, tapi celakanya kadang-kadang kita tidak mengerti. Kapan kita ini butuh pertolongan? Kalau orang yang manja selalu butuh pertolongan kan?
Kalau orang yang tidak bisa mandiri selalu butuh pertolongan kan? Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan mau seseorang itu mandiri, dia akan tolong nggak? Dia tidak akan tolong. Kalau dia tolong, dia akan jadikan orang itu manja dan tidak bisa mandiri. Ini satu contoh saja. Jadi ketika kita memahami pertolongan Tuhan, jangan kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu harus menolong kita. Karena kita minta, Tuhan harus menolong. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mau tanya kepada kita. Siapakah di antara kita pada hari ini yang ketika melewati sepanjang tahun yang lalu tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Adakah? Tidak ada. Bahkan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan lebih banyak daripada permintaan tolong kita kepada Tuhan. Amin. Lebih banyak. Karena kita ini terbatas mulutnya. Yang kita bicarakan tidak cukup mengcover semuanya. Tapi yang Tuhan berikan pertolongan dia itu sudah memenuhi semua yang kita butuhkan sepanjang tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang seperti ini harus selalu kita ingat. Tuhan hanya minta kita satu hal, yaitu kita mau trust and obey. Cuma dua. Trust and obey. Pada waktu kita trust, artinya kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Pada waktu kita obey, kita mau mengatakan bahwa kita memiliki Allah. Simple. Pada waktu kita trust dan obey, maka segala sesuatu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita akan terjadi. Dan kita akan melihat banyak berkat di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak boleh sama dengan tahun yang lalu. Jemaat Sakramento mesti lebih maju. Amin. Mesti lebih dewasa. Mesti lebih sungguh-sungguh. Lebih mencintai Tuhan. Tahun ini usia kita berapa? Akan masuk usia 12. Itu bukan anak kecil lagi. Itu sudah mulai gede. Ya. Itu sudah boleh pergi keluar sendiri naik bus. Jadi imannya juga tidak boleh iman anak kecil. Nah, jadi mari kita belajar di tahun ini. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Menjadi jemaat yang bertumbuh. Menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Mengasihi hamba-hamba Tuhan. Mengasihi sesama. Dan mengasihi diri sendiri. Dengan demikian kita akan melihat bahwa pertumbuhan jemaat ini akan nyata dikerjakan oleh Tuhan. Kita rindu supaya bangku-bangku yang kosong ini terisi, bukan? Itu sebabnya kalau satu saja, bawa satu orang saja, maka bangku ini akan penuh. Dan kalau kita bisa membawa satu jiwa kepada Tuhan, kita telah menanamkan kredit poin kekekalan di sorga. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mesti berpikir, tidak ada yang lebih penting selain saya hidup trust and obey untuk menjalankan kehendak Tuhan dan membawa jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Ada sebuah pujian yang sangat indah mengatakan bahwa Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pujian yang baru saja kita dengar tidak hanya menjadi pujian di mulut kita, tetapi seharusnya menjadi pujian di dalam hidup kita. Di mana kita mau mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, mari saat ini dengan tenang kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain.
menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita yang singkat ini boleh menjadi berkat. Mari kita mengambil waktu tenang, berdoa sejenak. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapakah di antara kita pada sore hari ini berkata, Tuhan Yesus, saya tahu saya sudah menjadi orang Kristen begitu lama. Tapi saya jarang sekali meminta supaya Engkau senantiasa memakai hidup saya. Menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu, hati saya diketuk, hati saya disentuh. Saya berjanji Tuhan, saya ingin dipakai oleh Engkau. Saya ingin hidup saya dipakai oleh Engkau ya Tuhan, lebih heran lagi, lebih besar lagi, bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mempunyai tekad demikian, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu mempunyai tekad seperti ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam sikap berdoa, mari bangkit berdiri. Dan saya mau doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak usah malu, tidak usah tunggu. Bagi Bapak Ibu yang belum siap, tetaplah duduk di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan, minta kepada Tuhan, bangkitlah berdiri. Dan saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sementara musik masih terus dimainkan, dengan perlahan, minta kesediaan Pendeta Fam untuk menutup di dalam doa. Dan mendoakan teman-teman kita yang sudah bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekali lagi mengingatkan kepada kami, memberi tantangan kepada kami, dan menginsafkan kepada kami. Dan memberi kami Tuhan untuk mengambil satu keputusan di dalam tahun yang baru ini. Untuk melayani Engkau. Untuk lebih mengasihi Engkau. Ya Tuhan, untuk lebih Tuhan bersemangat di dalam pelayanan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Mereka yang Tuhan, yang telah mengambil keputusan, teguhkan mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan, supaya mereka menjadi salon berkat bagi jemaat-Mu, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman-temannya, bagi familinya. Sungguh Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan mereka yang sudah mengambil keputusan. Mereka ya Tuhan yang belum bersedia ataupun dalam hati mereka sudah mengambil keputusan. Tuhan juga teguhkan mereka, juga pakai mereka Tuhan, supaya Tuhan mereka sungguh-sungguh boleh Tuhan menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Camkanlah firman-Mu Tuhan ke dalam kami semua, sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang tahun, maupun sepanjang umur kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkati, pakai kami menjadi saksi-Mu yang indah di Sakramento khususnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai dia lebih heran lagi, lebih menjadi salam berkat bagi orang-orang lain. Kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.